Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang farmakokinetik. Kemudian nanti juga ada beberapa obat premedikasi. Kita mulai saja. Apa itu kinetik? Secara bahasa kinetik adalah pergerakan. Farmakokinetik yaitu mempelajari pergerakan obat sepanjang tubuh. Itu meliputi absorpsi, ya, diserap ke dalam darah, kemudian distribusi, disebarkan ke berbagai jaringan tubuh, kemudian yang berikutnya adalah metabolisme, diubah menjadi bentuk yang dapat dibuang dari tubuh, dan yang terakhir adalah ekskresi atau dikeluarkan dari tubuh. Mohon maaf untuk penjelasannya, mungkin saya percepat karena terkait dengan durasi. Kalau terlalu lama waktunya biasanya mahasiswa akan bosan, dan sedangkan materinya sangat banyak, jadi nanti saya jelaskan secara singkat dan mungkin agak cepat untuk penjelasannya. Saya ulangi lagi, jadi kinetik adalah pergerakan, sedangkan farmakokinetik adalah mempelajari pergerakan obat sepanjang tubuh, yaitu meliputi ada 4, ada absorpsi, ada distribusi, ada metabolisme, dan ada ekskresi. Absorpsi sendiri yaitu serap, ya, diserap ke dalam tubuh, kemudian distribusi adalah menyebarkan ke berbagai jaringan tubuh, metabolisme adalah diubah menjadi bentuk yang dapat dibuang dari tubuh, dan ada ekskresi atau dikeluarkan dari tubuh. Untuk absorpsi obat ini meliputi proses obat dari saat dimasukkan ke dalam tubuh melalui jalur saluran, bisa contoh obat pil, ya, atau obat oral, ini berarti melalui saluran pencernaan, ya. Kemudian ini sampai masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, pada level seluler atau level sel, obat diabsorpsi melalui beberapa metode, terutama transport aktif dan transport pasif. Selanjutnya, untuk metode absorpsi ini ada transport pasif dan aktif. Nah, untuk transport pasif ini tidak memerlukan energi, ya, karena hanya dengan proses difusi obat dapat berpindah ke daerah dengan kadar konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah. Nah, terjadi selama molekul-molekul kecil dapat berdifusi sepanjang membran dan berhenti bila konsentrasi pada kedua sisi membran seimbang. Yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif ini membutuhkan energi untuk menggerakkan obat ke daerah dengan konsentrasi obat rendah ke daerah dengan konsentrasi obat yang lebih tinggi. Nah, ini kalau kita lanjutkan, yaitu tadi terkait dengan transport pasif dan aktif, kita lanjutkan dengan pinositosis. Pinositosis adalah bentuk transfer aktif yang unik, di mana sel menelan partikel obat. Ini biasanya terjadi pada obat-obat larut lemak, ya, yaitu vitamin ADEK. Nah, ini bahas gambarnya, ya. Ini di sini membutuhkan energi, ya. Energi ini ada ATP, adenosin trifosfat, yang dihidrolisis, ya, menjadi ADP dan ion fosfat. Nah, ini adalah proses energi ini muncul dari ATP menjadi adenosin trifosfat. Nah, jadi partikel-partikel yang lebih kecil, ya, partikel-partikel ini ditelan oleh sel. Selanjutnya adalah kecepatan absorpsi. Untuk kecepatan absorpsi, apabila pembatas antara obat aktif dan sirkulasi sistemik ini hanya sedikit sel, yaitu absorpsi terjadi lebih cepat. Nah, ini akan menyebabkan obat segera mencapai level pengobatan dalam tubuh. Nah, ini bisa detik, ya, sampai menit, ya, tergantung cara tempat atau pemberian obatnya lewat apa.
apakah lewat IV, intravena, atau inhalasi, ya, atau oral, atau subkutan, dan lain sebagainya. Kemudian kan lebih lambat, ya, untuk kecepatan absorpsi apabila lewat oral. Ya, kemudian untuk intramuskular topikal, ya, kulit, ini lapisan intestinal, otot, dan bagian kulit ini juga lebih lambat. Kemudian lambat sekali bisa berjam-jam ini apabila per rektal. Ya. Oke. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan ini meliputi ada aliran darah ke tempat absorpsinya. Kemudian total luas permukaan yang tersedia sebagai tempat absorpsi dan waktu kontak permukaan absorpsi. Nah, kemudian kecepatan absorpsi juga diperlambat oleh adanya nyeri. Selain nyeri, ya, juga bisa dari stres. Nah, nyeri dan stres ini mengurangi aliran darah dan mengurangi pergerakan saluran cerna, ya, serta retensi gaster atau lambung. Selanjutnya, untuk makanan tinggi lemak. Nah, untuk makanan tinggi lemak dan padat ini akan menghambat pengosongan lambung dan memperlambat waktu absorpsi obat, terutama untuk obat-obat oral, ya. Jadi misalkan seseorang makan obat, kemudian di situ sebelumnya makan makanan yang tinggi lemak, nah ini menyebabkan memperlambat waktu absorpsi. Kemudian faktor bentuk obat. Nah, absorpsi ini bisa dipengaruhi juga oleh bentuk obat, apakah bentuknya tablet atau kapsul, ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk kecepatan absorpsi obat juga dipengaruhi oleh kombinasi, ya, dengan obat lain. Misalkan interaksi satu obat dengan obat lain ini dapat meningkatkan atau memperlambat tergantung jenis obatnya. Dan yang berikutnya adalah bioavailabilitas. Ini adalah fraksi obat yang diberikan yang sampai ke sirkulasi sistemik dalam tubuh kimia aslinya. Ini contoh penghitungannya, ya, untuk bioavailabilitas. Jadi fraksi obat yang diberikan yang sampai ke sirkulasi sistemik dalam bentuk kimia asli. Lanjut. Nah, kemudian beberapa faktor, ya, yang mempengaruhi bioavailabilitas ini ada first pass metabolism hepar atau metabolisme lintas pertama pada hepar, kemudian ada solubilitas obat, ada ketidakstabilan kimiawi, dan ada formulasi obatnya. Selanjutnya hepar. Ini hepar merupakan organ yang berfungsi untuk menetralisir obat. Jadi obat yang diserap oleh usus halus ini ditransfer ke hepar sebelum beredar ke seluruh tubuh. Nah, ini hepar yang memetabolisme banyak obat sebelum masuk ke sirkulasi darah. Nah, ini yang disebut dengan efek first pass. Nah, metabolisme hepar dapat menyebabkan obat menjadi inaktif sehingga menurunkan jumlah obat yang sampai ke sirkulasi sistemik. Nah, sehingga kadang-kadang obat harus diberikan dosis obat yang lebih banyak. Selanjutnya adalah distribusi. Apa itu distribusi? Distribusi obat adalah proses obat diantarkan dari sirkulasi sistemik ke jaringan dan cairan tubuh. Nah, ini tergantung, ya, beberapa faktor. Bisa karena aliran darahnya, ada karena bisa disebabkan kecepatan distribusinya karena permeabilitas kapilernya atau ikatan proteinnya. Nah, kemudian yang aliran darah sendiri, ya, ini setelah obat sampai ke aliran darah segera terdistribusi ke organ, ya, berdasarkan jumlah aliran darahnya. Nah, organ dengan aliran darah terbesar ini meliputi jantung, ya, kemudian yang kedua adalah hepar atau hati, yang ketiga adalah
ginjal. Nah, ini gambarnya ya terkait dengan struktur endotel, sel endotelnya di hepar atau di hati, ya, kemudian ini di struktur di otak, ya. Nah, distribusi ke organ lain ini seperti bisa ke kulit, lemak, dan otot. Ini jauh distribusinya lebih lambat dibandingkan ke jantung, hepar, ataupun ginjal. Nah, kemudian permeabilitas, ya, untuk permeabilitas kapilernya ini tergantung dari struktur kapiler dan tergantung dari struktur obatnya. Nah, lanjut. Kemudian yang berikutnya terkait dengan ikatan protein, ya, terkait dengan cepat lambatnya absorpsi, distribusi, ya. Ini kan di pengaruh aliran darah, permeabilitas kapiler, dan ikatan protein. Untuk ikatan dengan protein sendiri, ini obat beredar ke seluruh tubuh, ya. Ini berkontak dengan protein. Nah, ini dapat terikat ataupun bebas. Nah, obat yang terikat dengan protein tidak aktif dan tidak dapat bekerja. Obat yang dikatakan berikatan dengan protein tinggi apabila lebih dari 80% obat terikat protein. Selanjutnya metabolisme. Metabolisme proses tubuh, ya, merubah komposisi obat sehingga menjadi lebih larut air untuk dapat dibuang keluar tubuh. Nah, obat dapat dimetabolisme melalui beberapa cara, yaitu melalui metabolisme inaktif kemudian diekskresikan, atau menjadi metabolisme aktif nanti memiliki kerja farmakologi tersendiri dan bisa dimetabolisme lanjutan. Dan yang berikutnya adalah beberapa obat diberikan dalam bentuk tidak aktif, kemudian setelah dimetabolisme baru menjadi aktif. Metabolisme ini terjadi di hati atau hepar, kemudian ada di ginjal, dan ada di membran usus. Selanjutnya, untuk kondisi khusus, ini beberapa penyakit tertentu ini dapat mempengaruhi metabolisme. Contoh adalah penyakit hati, ya, seperti sirosis hepatis. Ya, pengaruh genetik ini juga berpengaruh. Jadi perbedaan gen individu ini bisa menyebabkan beberapa orang dapat metabolisme obat dengan cepat dan sementara orang yang lain ini bisa lebih lambat. Kemudian pengaruh lingkungan, ya, lingkungan seperti orang yang punya kebiasaan merokok, kemudian orang stres, ini juga bisa memperlambat metabolisme. Kemudian beberapa penyakit, ya, penyakit-penyakit kronis, kemudian operasi dan cedera. Kemudian usia, ya, usia juga seperti pada orang tua, ya, otomatis lebih lambat untuk metabolisme dibandingkan orang dewasa. Selanjutnya untuk ekskresi. Untuk ekskresi atau eliminasi, yaitu membuang obat dari tubuh. Nah, sebagian besar dibuang melalui lewat ginjal, kemudian melalui urin, ya. Jadi dibuang melalui ginjal, ya, jadi bersama dengan urin. Nah, tetapi beberapa obat juga dapat dibuang melalui paru-paru atau keringat, ya, kulit, dan traktus intestinal. Nah, waktu paruh itu apa? Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan sehingga setengah dari obat ini dibuang dari tubuh. Nah, faktor yang mempengaruhi waktu paruh ini adalah yang pertama ada absorpsi, metabolisme, dan ekskresi. Dan ini penting untuk menetapkan berapa sering obat harus diberikan. Nah, satu obat diberikan dalam 4 jam, ini obat terbuang habis dari tubuh. Makanya biasanya kalau orang yang mengalami demam, biasanya kalau demamnya masih tinggi, diberikan obat-obat antipiretik, ya, maka biasanya ketika masih demam, belum turun demamnya, maka obat tersebut bisa diberikan setiap 4 jam karena terbuang habis dalam 4 jam. Nah, selanjutnya adalah onset, puncak, dan durasi. Apa itu onset? Onset adalah waktu dari saat obat diberikan hingga obat terasa kerjanya atau hingga obat bekerja. Kemudian
efeknya terasa ya. Jadi efek kerja obatnya itu berasa. Ini adalah onset. Jadi waktu diberikan sampai obat ini bereaksi. Nah, ini sangat tergantung dari rute pemberian, apakah lewat oral, apakah lewat intravena, atau lewat inhalasi. Ya, ini jadi tergantung dari rute pemberian dan bagaimana farmakokinetik obat. Nah, untuk puncak, ini setelah tubuh menyerap semakin banyak obat, maka konsentrasinya di dalam tubuh akan semakin meningkat. Nah, tapi konsentrasi puncak ini juga sebanding dengan puncak respon. Kemudian durasi, untuk durasi, ya durasi kerja obat ini lama obat menghasilkan efek terapi. Jadi berapa lama efeknya ini, efek terapinya ini bekerja. Nah, ini beberapa gambarannya, ya, kemudian ini juga ya terkait dengan waktunya dan bagaimana konsentrasi obat tersebut. Ya, itu yang pertama untuk farmakokinetik. Lanjut yang berikutnya adalah premedikasi. Ya, untuk premedikasi ada beberapa yang saya bahas. Yang pertama adalah ansiolitik. Ya, ansiolitik adalah obat anti cemas atau obat anti ansietas. Ini merupakan obat-obatan untuk mendepresi sistem saraf pusat untuk pasien yang sering mengalami kecemasan. Ya. Nah, untuk efeknya ini mengendurkan otot-otot, kemudian mengurangi ketegangan atau menyebabkan relaksasi dan membantu tidur dan mengurangi kecemasan. Ini obat ansiolitik. Nah, obat-obat ansiolitik ini turunan dari beberapa obat atau beberapa golongan obat ya. Jadi yang pertama untuk golongan benzodiazepin, ini contohnya ada alprazolam, kemudian lorazepam, diazepam, ya, atau clobazam atau chlordiazepoxid. Ya, yang biasanya sering digunakan contohnya adalah diazepam untuk obat premedikasi. Kemudian yang berikutnya selain golongan benzodiazepin ada azaspirodecanedion ya, atau bisa disebut dengan buspiron. Kemudian juga bisa golongan yang lain ada piperazine, yang contohnya adalah hidroksizen. Jadi hidroksizen ini termasuk dalam piperazine. Kemudian ada golongan ansiolitik yang lain. Contoh adalah obat-obat antikonvulsan. Contohnya adalah carbamazepin, kemudian ada obat-obat barbiturat, contohnya adalah phenobarbital, ya, dan ada benzodiazepin antagonis, contohnya adalah flumazenil. Selanjutnya untuk hipnotis sedatif. Nah, untuk hipnotik sedatif ini obat yang hampir sama ya dengan ansiolitik sebenarnya ya. Jadi ini yang mampu mendepresi sistem saraf pusat. Ya. Jadi sama dengan ansiolitik. Kalau ansiolitik ini bisa menurunkan kecemasan dengan mendepresi sistem saraf pusat. Untuk obat sedatif juga sama. Ini mampu mendepresi sistem saraf pusat. Nah, ini memiliki aktivitas moderat ya, yang memberikan efek menenangkan ya. Kemudian untuk hipnotik sendiri dapat memberikan efek mengantuk. Lanjut untuk penggunaan obat sedatif, ini ada obat benzodiazepin. Jadi
benzodiazepin, kemudian ada barbiturat, selain termasuk golongan sedatif hipnotik juga termasuk ansiolitik. Nah, jadi kalau ansiolitik ini anti cemas, ya kalau sedatif ini menenangkan. Jadi sebenarnya sama ya atau hampir mirip. Kemudian untuk penggolongannya selain barbiturat, benzodiazepin juga ada golongan obat non barbiturat dan non benzodiazepin. Selanjutnya adalah obat anti sialagogu. Ini obat yang menurunkan laju aliran saliva ya, dan pengaruhnya berlawanan dengan sialagogu. Nah, ini contohnya adalah obat-obat atropin. Jadi fungsi obat anti sialagogu ini apabila seseorang yang dioperasi kemudian karena efek obat tertentu menyebabkan salivanya meningkat, produksi saliva meningkat, maka bisa diberikan obat-obat ini. Ya, contohnya adalah atropin. Ini efeknya adalah akan menurunkan produksi dari saliva. Kemudian ada obat prokinetik. Ya, ini obat yang meningkatkan motilitas gastrointestinal dengan meningkatkan frekuensi kontraksi di usus halus ya, atau membuat kontraksi lebih kuat tanpa mengurangi ritmenya. Nah, ini obat-obat untuk mengurangi efek mual muntah. Ya, jadi membantu mengontrol reflux asam, ya, membantu memperkuat LES dan menyebabkan isi lambung lebih cepat kosong. Ya, sehingga lebih sedikit waktu untuk terjadinya reflux asam. Nah, ini digunakan untuk meredakan gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, ya, terutama pada pasien yang mengalami atau setelah diberikan tindakan operasi atau diberikan obat-obat anestesi yang menyebabkan efek mual muntah. Kemudian untuk jenisnya ada metoclopramid, ada cisapride, ada betanekol, ada erythromycin. Ya. Apa itu metoclopramid? Ini adalah agen prokinetik yang telah digunakan untuk mengobati beberapa penyakit seperti GERD dan dengan meningkatkan aksi otot di saluran pencernaan. Nah, ini mempunyai efek samping ya. Ada beberapa efek samping yang bisa terjadi ya pada pasien seperti tardive dyskinesia. Kemudian yang berikutnya adalah cisapride ya. Untuk cisapride sendiri ini bekerja pada reseptor serotonin di lambung. Nah, obat ini terutama digunakan untuk meningkatkan tonus otot di LES. Nah, tapi karena efek samping, jadi contohnya efek sampingnya adalah denyut jantungnya menjadi tidak teratur. Nah, ini di beberapa negara tidak dipakai. Kemudian yang berikutnya adalah betanekol. Untuk betanekol sendiri, obat yang menstimulasi kandung kemih dan membantu untuk buang air kecil ya pada seseorang yang kesulitan untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, tetapi obat ini juga membantu memperkuat LES dan membuat perut kosong lebih cepat. Nah, dan ini juga obat yang bisa membantu mengurangi mual dan muntah. Sedangkan efek sampingnya seperti gelisah, depresi, ya, kelelahan, ya, dan kejang otot. Kemudian untuk yang berikutnya adalah erythromycin. Nah, ini termasuk antibiotik ya makrolider ya. Yang pertama memiliki sifat yang cukup unik ya. Ini bisa membantu mengosongkan lambung, termasuk golongan agen prokinetik.
Lanjut yang berikutnya adalah antagonis reseptor H2. Ini semua antagonis reseptor H2 mengatasi tungkak lambung ya atau ulkus lambung ya dan duodenum dengan cara mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat penghambatan reseptor histamin H2. Nah, ini digunakan untuk mengatasi gejala reflux ya gastroesofagus seperti GERD. Kemudian menggunakan antagonis reseptor H2 ini juga mengurangi resiko aspirasi asam. Nah, tetapi juga harus diperhatikan apabila orang-orang yang memiliki riwayat penyakit ginjal, kemudian orang-orang yang hamil dan sedang menyusui. Untuk efek sampingnya ya seperti gangguan pencernaan, kemudian gangguan di kepala ya seperti nyeri kepala, pusing, ya, kelelahan. Tapi beberapa efek samping yang jarang terjadi seperti pankreatitis, berdikardi, AV block dan lain sebagainya. Selanjutnya yang berikutnya adalah kita lanjutkan. Tadi sudah premedikasi. Yang berikutnya adalah obat antiemetik. Nah, obat-obat antiemetik yang pertama adalah antihistamin ya atau H1 blocker. Ini menghambat reseptor H1 ya dan ini contohnya ada promethazine, ada sinerizine, ada dimenhydrinate ya. Biasanya yang sering dipakai ya di di rumah sakit atau di klinik-klinik ini biasanya banyak sering menggunakan dimenhydrinate ya untuk obat antiemetiknya. Ya, walaupun yang lain juga ya, tetapi sangat familiar ya penggunaan dimenhydrinate. Selain promethazine, kemudian ada sinerizine, ada dimenhydrinate. Kemudian untuk indikasinya adalah motion sickness, ada vertigo dan gangguan fungsi ya dari saluran pencernaan. Kemudian yang berikutnya adalah antagonis dopamin. Nah, ini contohnya adalah metoclopramid ya, ada metoclopramid yang untuk bagian sentral ini akan menghambat reseptor D2 dan 5-HT3 ya. Kemudian untuk perifernya ini termasuk prokinetik. Kemudian yang berikutnya adalah domperidone, ini untuk selektif dopamin D2 reseptor antagonis. Selanjutnya yang berikutnya adalah obat antagonis reseptor 5-HT3, ini akan diekskresikan di ginjal dan hati. Kemudian untuk indikasi ya pasien yang mengalami mual muntah ya karena kemoterapi, kemudian pasien yang post op ya yang mempunyai gejala mual dan muntah, dan untuk pasien yang gejala mual dan muntah karena adanya radiasi, karena terapi radiasi. Lanjut yang berikutnya adalah antikolinergik, obat-obat antikolinergik atau antimuskarinik ya, dan juga termasuk parasimpatolitik ya. Ini untuk antikolinergik ini menurunkan motilitas dan sekresi dari gastrointestinal. Mekanismenya adalah dengan menghambat ya, neurotransmitter asetilkolin dan histamin ya, serta asam hidroklorida. Ini termasuk untuk yang mengalami motion sickness. Selanjutnya adalah obat antagonis reseptor NK1. Ini menghambat ikatan antara substansi P ya, dengan NK1 reseptor secara spesifik. Kemudian lanjut ya yang penting ya, untuk macam obatnya untuk antagonis reseptor NK1 adalah ada glukokortikoid, contohnya adalah dexamethasone. Kemudian ada beberapa mekanisme yang mungkin ya seperti ada
pelepasan endorfin, kemudian antagonis terhadap prostaglandin, ya. Kemudian mempunyai efek anti-inflamasi. Ya, jadi orang-orang yang mengalami pembengkakan ini bisa diberikan dexamethasone. Nah, ini kalau di dunia medis ini ada yang menyebutnya sebagai obat dewa ya, dexamethasone ini. Tapi harus hati-hati, jadi ada beberapa efek samping, termasuk orang-orang yang dalam keadaan tekanan darahnya meningkat atau tinggi, maka disarankan untuk tidak mengkonsumsi dexamethasone. Nah, kita fokus bagaimana mual dan muntah yang terjadi pasien post-op. Nah, untuk pasien post-op, nah, maka faktor resikonya yang pertama adalah faktor pasien, ya, jadi seperti usia, kemudian jenis kelamin, ya, obesitas, kecemasan, ya, dan kelainan metabolik ini seperti DM, kemudian uremia, ini bisa meningkatkan resiko mual dan muntah pada post-op. Kemudian pada faktor operasinya seperti jenis operasi kraniotomi, ya, ini juga meningkatkan resiko mual dan muntah, dan semakin lama tindakan operasi maka resiko mual muntahnya akan semakin tinggi. Kemudian ada obat anestesi ya seperti obat opioid, ya, kemudian N2O ini juga meningkatkan resiko mual dan muntah. Jadi nitrous oxide atau N2O ini termasuk obat-obat anestesi inhalasi. Dan ada beberapa inhalasi yang lain seperti ada sevofluran, ada isofluran. Nah, ini bagaimana algoritma ya dari untuk profilaksis dari mual dan muntah karena post-op-nya. Ya, kita bisa melihat mengevaluasi ya pasiennya ini termasuk yang resikonya tinggi, yang moderat atau rendah. Nah, kalau rendah mungkin tidak perlu pemberian obat. Kemudian untuk moderat dan tinggi, ya kita lihat ya tergantung dari anestesi regionalnya, ya apakah indikasi atau tidak. Ya kemudian, nah nanti bisa diberikan obat ya tergantung dari bagaimana pasien risiko ya terhadap mual dan muntah ya yang dari non farmakologik tadi seperti usia, obesitas dan lain sebagainya. Ya, lanjut yang terakhir. Yang terakhir adalah untuk obat-obatnya. Ya, tadi sudah di beberapa disebutkan ya. Kita mulai yang pertama terkait dengan obat buspiron, ada chloral hidrat, ada meprobamat, ada zolpidem dan ada zopiclone. Ya, kita mulai untuk buspiron, ini adalah obat yang berfungsi untuk mengobati gangguan kecemasan berlebih atau anxiety disorder. Pasien yang mengalami kecemasan, misalkan pada pasien yang mau dilakukan tindakan operasi, ya, ini bisa diberikan buspiron apabila mengalami kecemasan. Nah, ini termasuk obat ansiolitik, ya. Tadi kita sudah jelaskan tentang obat ansiolitik. Nah, kemudian untuk efek sampingnya bisa mengalami mual, muntah, sakit kepala, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah chloral hidrat. Untuk chloral hidrat ini adalah obat yang digunakan untuk menenangkan ya atau obat anti kecemasan. Jadi hampir sama dengan buspiron. Nah, ini termasuk obat hipnotik sedatif yang bekerja untuk mempengaruhi bagian-bagian tertentu di otak dan biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit atau nyeri ya setelah operasi. Ada beberapa efek samping seperti kebingungan ya, kemudian ruam, gatal-gatal. Lanjut yang ketiga adalah meprobamat. Ini obat untuk gejala kecemasan juga, untuk mengurangi kecemasan juga. Dan ini kita lihat untuk efek sampingnya ya seperti demam, kemudian detak jantungnya tidak teratur, sakit kepala dan lain sebagainya, termasuk mual dan muntah. Lanjut yang berikutnya. Ada zolpidem. Ini tergolong obat
eh, penenang, ya, untuk sedatif juga, yang mempengaruhi sinyal yang dikirim ke otak. Nah, ini untuk menurunkan kerja otak. Untuk efek sampingnya ada ngantuk, kemudian mual, muntah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ya, yang terakhir adalah Zipoklon, ya, Zopiklon. Untuk Zopiklon sendiri ini memanipulasi otak agar merasakan ngantuk. Ya, jadi mempunyai efek sedasi, ya, atau efek hipnotik. Nah, sedasi dan hipnotik lain. Di sini reaksi alergi yang harus diperhatikan, ya, apabila orang yang mengkonsumsi Zopiklon, ya, seperti ruam kulit, ya, kesulitan bernafas atau sesak nafas, ya, kemudian sakit kepala. Kemudian untuk efek gastrointestinalnya, ya, ini mulut kering, kemudian rasa pahit, kemudian untuk sistem saraf, ini pusing, ya, kelelahan, kebingungan, depresi, amnesia, sampai halusinasi dan mimpi buruk. Kemudian yang lain terkait dengan efek yang lain seperti kurang tidur, ya, atau insomnia, mohon maaf. Untuk pasien yang mengalami insomnia ini kadang-kadang terjadi orang yang mengkonsumsi Zopiklon. Oke, saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.